Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halma Balkia dari Prodi PAI semester 4 dengan NIM 22004209. Baiklah, di sini akan saya menjelaskan tentang beradab terhadap orang tua dan guru untuk memenuhi mata kuliah micro teaching yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Fikri Azhari MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulaikan pembelajaran hari ini, untuk ketua kelasnya boleh disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulaikan pembelajaran hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu. Bagi yang namanya Ibu panggil, boleh bilang hadir ya. Adil Atala Yusuf. Arika Samosir. Hadir. Alvin Gunawan. Akifa Naila. Hadif. Oh, hadir. Faiz. Gilang. Muhammad Fauzan. Rizky Pratama. Raif Alwi Sakit. Oke, sebelum memulaikan pembelajaran hari ini, Ibu mau bagian bajunya masih keluar, tolong dimasukkan. Kemudian sampah yang ada di bawah mejanya tolong dibuang. Oke, hari ini kita belajar agama Islam kan. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang adab terhadap orang tua dan adab terhadap guru. Tujuan kita belajar tentang adab terhadap orang tua dan guru ini adalah agar tahu bagaimana kita menghadapi guru, apakah perbuatan kita selama ini sudah benar, bagaimana cara kita ngomong sama orang tua, bagaimana kita cara ngomong sama guru gitu kan, apakah selama ini udah benar atau ada yang salah. Jadi dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang adab ataupun cara berbicara terhadap orang tua dan guru. Adab apa-apa saja sih yang harus kita lakukan terhadap orang tua dan guru? Adab yang berarti kesopanan, kehalusan, dan kebijakan budi pekerti. Sedangkan yang beradab adalah sopan, baik, budi bahasanya. Adab yang sering diartikan yaitu tata krama atau sopan santun. Yang sering kita dengar tuh yang beradab adalah yang punya tata krama dan punya sopan santun. Ya, berikut akan Ibu jelaskan nanti bentuk-bentuk atau cara bicara atau apa aja sih yang perlu kita lakukan dalam beradab terhadap orang tua dan guru. Nah, nanti akan Ibu bahaskan ya. Kemudian sebelum Ibu bahaskan, di sini Ibu akan menanyakan mengapa kita harus beradab terhadap orang tua dan guru. Boleh ada yang bisa jawab? Nanti kalau yang bisa Ibu kasih hadiah. Yang bisa angkat tangannya ya. Ya, karena orang tua adalah Tuhan kita di dunia, yang mana kita tidak boleh melukai atau menyakiti perasaan atau hati orang tua kita. Semua yang dikatakan atau
sedang kita lakukan suatu seperti ujian, tes, atau mau ngelamar kerja, kita tuh harus meminta restu dan doa di setiap langkah, setiap jalan. Kita tuh harus minta restu kepada orang tua kita. Doa orang tua tuh adalah doa yang mustajab. Jadi jangan sesekali kita melukai atau menyakiti perasaan orang tua kita. Oke, sekarang mengapa kita harus beradab juga terhadap guru ibu? Ya, sedangkan guru kan guru bukan orang tua, mengapa kita harus beradab terhadap guru? Harus dong, karena guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Dimana mereka tuh tidak pernah minta upah, mereka tuh nggak pernah minta balasan, mereka tuh cuma mau tuh kita tuh belajar. Mereka maunya kita tuh jadi orang hebat. Mereka nggak pernah capek, nggak pernah bilang lelah ibu ngadapin kalian. Ibu tuh nggak pernah bilang kayak gitu. Ibu tuh nggak pernah capek, nggak pernah lelah, nggak pernah bosan dalam mengajar dan membimbing kita. Mereka dengan sabar menghadapi kita semua. Contohnya di dalam kelas ini, jumlah kita itu ada 25 orang, sedangkan ibu itu sendiri. Dalam satu kelas itu suara kalian tuh rame kali, sedangkan ibu tuh cuma sendiri dalam menghadapi kalian. Jadi kan terbukti kan sabarnya guru itu gimana. Karena guru itu tidak pernah sabar. Ibu capek ngajarin kalian, ibu tuh nggak pernah ngomong kayak gitu. Ibu tuh tetap sabar, tetap semangat dalam mengajar kalian, sehingga kalian dapat pulang tuh dapat membawa ilmu, dapat membawa nilai, dan kalian tunjukkan kepada orang tua. Ya, maka dari itu kita harus tetap beradab terhadap orang tua dan terhadap guru, karena guru ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Oke. Sekarang kita ibu akan menjelaskan tentang ada adab apa saja sih yang harus kita lakukan terhadap orang tua dan guru. Yang pertama kita bahas adalah adab terhadap orang tua. Yang pertama yaitu tidak boleh mengatakan ah atau cis. Misalnya segini, orang tua kita nyuruhkan kita beli cabai gitu kan, terik panas matahari gitu ya kan, ibu nak tolong belikan ibu cabai. Ah, malas. Itu nggak boleh. Jadi kata ah itu tidak boleh digunakan untuk orang tua ataupun yang lain, nggak boleh ya. Jadi kata ah itu nggak bisa, oke? Karena apa? Karena ah malas, ah nggak bisa. Jadi kita tuh harus mendengar apa yang orang tua kita bilang. Adab-adab apa saja sih yang harus dilakukan terhadap orang tua dan guru? Atau ada adab apa saja sih yang tidak boleh dilakukan kepada ibu ataupun ayah dan guru? Yang pertama kita bahas yaitu adab terhadap orang tua. Yang pertama yaitu tidak boleh mengatakan cis atau ah. Paham? Yang sering nyatakan ah tolong dirubah, nggak boleh ngatakan ah. Si Dinda tolong belikan tolong belikan mama cabai dulu. Ah malas, itu nggak boleh, itu dosa, nggak boleh mengatakan ah terhadap orang tua, oke? Yang kedua, tidak boleh membentak keduanya, tidak boleh ngomong kasar, tidak boleh membentak gitu. Yang ketiga yaitu mengatakan sesuatu kepada kedua orang tua kita itu berbicaralah dengan mulia, berbicaralah dengan benar, jangan sampai nyakitin atau bikin kesal orang tua. Karena doa orang tua itu mustajab. Jadi kalau kita misalnya kita salah ngomong, orang tua kita tuh juga salah ngomong, kan bahaya. Kemudian yaitu mendoakan kedua orang tua. Jadi kita tuh harus mendoakan orang tua kita itu setiap hari, setiap saat. Jadi kita tidak boleh melupakan, kita harus mendoakan orang tua kita. Sedangkan orang tua kita kalau kita pergi sekolah, mereka tuh pasti mendoakan kita. Misalnya kita lagi ujian, kita lagi melakukan tes, sedang melakukan lamaran kerja, mereka tetap doain kita. Sampai kapanpun mereka tetap mendoain kita. Kemudian yaitu menjaga nama baik orang tua. Tidak boleh melakukan hal yang enggak-enggak,
harus menjaga nama baik orang tua, tidak mencorengkan muka orang tua. Misalnya seperti apa Ibu? Misalnya berbuat sesuatu yang tidak senonoh, yang bisa merusak nama orang tua, itu tidak boleh. Misalnya hal kecilnya aja, melakukan kecerobohan yang fatal, itu tuh nggak bisa. Misalnya mencuri, masuk penjara, itu nggak bisa. Karena apa? Karena itu merusak nama baik orang tua. Karena dibilang siapa yang masuk penjara itu? Anaknya si Polan, kan anaknya si dia, bukan namanya kita. Jadi yang dibilang orang tuh anaknya si dia, jadi otomatis nama orang tua kita. Kemudian yaitu melaksanakan tugas kita sesuai dengan kemampuan kita. Kita tuh harus nolongin orang tua, misalnya sebelum berangkat sekolah ataupun sebelum berangkat bekerja, kita tuh harus nolongin orang tua. Bisanya apa? Bisanya bersihkan tempat tidur. Kita bersihkan tempat tidur, dan punya waktu lagi nih nyapu, kita nyapu. Jadi tidak semua beban itu kita serahkan kepada orang tua. Mama harus nyapu, mama harus ini, nggak bisa. Kita harus membantu kedua orang tua. Oke. Kemudian yang kita bahas adalah adab kepada guru. Kita kepada guru itu harus beradab juga, tidak hanya beradab kepada orang tua. Jadi guru ini adalah orang tua kita kedua. Kenapa? Karena kita tuh dari pagi sampai siang kita tuh berada di sekolah. Jadi yang jagain kita tuh adalah guru. Jadi guru ini adalah orang tua kita yang kedua. Karena di situ mereka membimbing kita, mengajar kita, memberi kita ilmu, memberikan kita nasihat juga. Jadi guru ini adalah orang yang mulia juga. Seperti yang Ibu bilang tadi, guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Yang pertama yaitu berperilaku sopan terhadap guru, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan. Jadi kita tuh tidak boleh nyakitin guru itu juga. Kita tuh harus berbicara yang baik terhadap guru. Misalnya contoh kecilnya ini, Ibu sering di kantor tuh ada yang bilang Assalamualaikum, nggak ada pakai salam. Ada Bapak Ijai, ada Bapak, itu nggak sopan. Jadi kita tuh harus berbicara yang sopan dan santun. Bagaimana caranya? Assalamualaikum Pak, Bu, mau tanya, ada Pak Ijai, Bu, ada Pak Ijai, Pak, ada Pak Ijai. Kan itu baik, karena tentu kita tuh bertanya kepada siapa. Ini tiba-tiba masuk, ada Pak Ijai, ada Pak Ijai. Jadi kalian tuh bertanya kepada siapa? Jadi kita tuh harus berbicara yang baik dan benar. Berperilaku pun gitu, kita tuh harus berperilaku yang baik dan benar. Karena tujuan kita di sekolah itu belajar, bukan main-main. Jadi kita tuh harus berubah dari sekarang, oke? Tentukan mana yang harus kita tata cara yang benar, tata cara yang baik itu gimana? Harus kita rubah dari sekarang. Ini kita ngomong sama teman kayak gitu, terus ngomong sama guru juga kayak gitu, kan nggak ada bedanya. Orang guru sama teman tuh nggak ada bedanya, nggak boleh kayak gitu. Jadi yang pertama kita muliakan itu adalah guru, baru teman. Jadi kita tuh harus berbicara yang baik itu terhadap guru, juga terhadap teman tuh harus berbicara yang baik, tidak bisa berbicara yang enggak. Karena kalau nggak ada guru tuh nggak mungkin kita bisa belajar, kan? Itu dia. Jadi kita tuh harus hormat, kita harus sopan terhadap guru. Ini ada lagi yang Ibu lihat. Misalnya kita lagi di jalan, mereka tuh tahu yang lewat tuh ibu, tapi mereka itu cuma buang muka lurus gitu aja, itu nggak bisa. Jadi kalau setiap dimanapun kalau kita jumpa sama ibu itu seenggaknya sapa, Bu, kan itu masih enak. Kalau nggak salam itu masih sopan. Jadi kita harus berbuat sopan terhadap guru. Kemudian memperhatikan pelajaran dan pendidikan
yang diberikan guru. Kita harus memperhatikan pelajaran. Misalnya guru sudah capek jelaskan, kemudian semuanya main-main, tidak memperhatikan guru, itu tidak bisa. Jadi kalau guru tuh sedang menjelaskan, kita harus dengarkan. Biar apa? Biar kita paham, biar kita mengerti. Jadi tujuan guru itu menjelaskan itu untuk kita, biar kita pulang tuh bawa ilmu. Nah, jadi begitu ya. Jadi kita tuh harus memperhatikan guru saat sedang menjelaskan. Jadi kita tuh harus memperhatikan pelajaran dan materi yang sedang disampaikan guru. Karena apa? Karena tujuannya itu baik. Karena untuk kita, biar kita mengerti. Kemudian menaati dan mengamalkan ilmu yang diajarkan. Kan tujuan dari kita memperhatikan pelajaran tadi, kita akan menaati dan mengamalkan. Tujuan dari kita memperhatikan tadi itu kita bakalan mendapatkan, kemudian kita akan mengamalkan pembelajaran yang sudah diberi guru. Contohnya seperti ini. Ibu sudah capek nih, ngomong kayak gini loh, kita harus beradab terhadap orang tua dan guru, tapi kalian nggak menjelaskan, kalian nggak memperhatikan, kalian tetap saja ngomong kasar terhadap orang tua dan guru, itu nggak bisa. Jadi apa yang ibu bilang ini kalian harus dengarkan, sedikit banyaknya itu harus kita pelan-pelan itu kita harus rubah. Bagaimana cara kita yang dulu tuh seperti apa, kita harus rubah. Karena tujuan dari menjelaskan ini adalah untuk mengamalkan dan mengamati. Kita harus terapkan di kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya pelajaran agama ini. Seperti pembelajaran matematika. Guru ini sedang menjelaskan perkalian seperti ini. Kemudian kita tidak memperhatikan, kita nggak bisa, pelajaran berikutnya kita nggak bisa. Jadi kita tuh harus memperhatikan, kemudian di materi-materi berikutnya kita sudah mengerti. Jadi tujuannya itu baik. Jadi semua yang sedang kita hadapi itu atau yang sedang kita jalani itu kita harus dengar atau kita hargai. Seperti itu. Jadi baik terhadap orang tua atau guru, kita harus beradab, kita harus tahu kita itu kepada orang tua dan guru kita harus beradab. Kan sekarang kita udah tahu nih, kita tuh harus beradab terhadap orang tua dan guru ini seperti ini, kita harus beradab terhadap orang tua seperti ini, terhadap guru seperti ini. Jadi kan kita udah tahu sekarang, kan ada ibu kasih tahu juga. Jadi bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Kita rubah perbuatan-perbuatan buruk yang biasanya ngomong itu dirubah. Kan udah tahu, jadi ibu kasih tahu juga yang seperti diadab kepada guru tadi kan udah ibu bilang, ibu sedang menjelaskan, kalian harus mendengarkan, kemudian kalian terapkan. Jadi kan guna guru itu juga kan untuk memberi kita ilmu. Oke. Kalian tahu pengorbanan yang dilakukan oleh guru serta orang tua tidak dapat digantikan dengan apapun. Nah, dengarkan itu baik-baik. Baik itu materi. Nah, jangan dipandang, seberapa sih, nanti dibayar aja udah. Nggak bisa kayak gitu. Karena pengorbanan orang tua dan guru ini tidak bisa dibayarkan. Tidak bisa dibayarkan dengan materi apapun. Karena susah loh, misalnya sekarang ini ngadapin 25 orang, dengan satu guru aja di depan, 25 orang di belakang itu, ributnya minta ampun, ada 23 kepala yang diperhatikan, 23 kepala yang diajarkan, sedangkan ibu sendiri, jadi nggak bisa. Jadi pengorbanan guru itu dan orang tua itu luar biasa banget. Sedangkan orang tua dari kita lahir, dari kita menangis, dia nggak, kita bayi itu kita menangis, dia nggak tahu kita tuh mau apa, dia tuh bingung. Sedangkan bayi nggak bisa bicara kan, ya itu pengorbanan sampai sekarang, sampai kita besar, sampai sekolah, itu luar biasa perbuatan. Sampai sekarang pun kita pasti tetap membebani mereka kan. Jadi pengorbanan orang tua dan guru itu sangatlah luar biasa yang tidak bisa digantikan atau dibayarkan.
Jadi mulai dari sekarang rubahlah cara terhadap orang tua dan guru, karena mereka berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau nggak ada mereka, kita nggak bakalan maju untuk kedepannya. Karena kalau nggak ada mereka, kita dapat ilmu dari mana? Kita bisa berada di sini karena apa? Ya karena orang tua dan guru, mereka selalu mengajarkan kita. Oke, demikianlah materi kita hari ini. Lebih dan kurangnya, Ibu mohon maaf apabila ada pembicaraan atau tata kata Ibu yang salah. Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.